Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebentar. Ya, selamat bergabung ya di breakout room TKJ. Selamat datang kepada para peserta, siswa-siswi dari beberapa SMK nih ya. Juga selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu gurunya nih sebagai pendampingnya. Nah, perkenalkan saya Rizky Alia Julianda. Dalam kesempatan ini saya yang akan memandu gitu ya, mengisi di breakout room di ruangan TKJ ini. Nah, saya juga ditemani oleh rekan saya, Mbak Reski Kartika, yang nanti mungkin akan membantu saya dalam urusan teknis lah ya. Nah, langsung saja karena waktunya terbatas nih, mungkin di judulnya ini kan ada kelas workshop ya. Nah, tetapi kelas workshop-nya sih kemungkinan tidak melakukan praktik, jadi nanti saya hanya akan memaparkan saja bagaimana cara melakukan atau membuat konfigurasi di server gitu ya. Nah, kebetulan untuk materi saya ini mengacunya kepada UKK, ujian kompetensi untuk yang TKJ, itu untuk yang paket dari industri ya. Nah, yaitu mengenai server. Saya mengacunya ke situ sih, tetapi memang tidak semuanya disimulasikan. Nah, mungkin langsung saja saya mulai. Sebentar. Nah, sebelum kita mulai, ini ada skemanya dulu. Ada skemanya dulu, kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi, kita akan membangun sebuah server enterprise, di mana di situ ada sebuah load balancer. Nah, apa sih load balancer itu? Jadi gini, eee, dari permintaan klien, nah dari permintaan klien itu nanti dia akan meminta query dari DNS server. Ya, ini skemanya, jadi dari klien dia nanti akan me-request DNS ke DNS server, ini nanti akan disimulasikan juga, akan dipaparkan juga bagaimana cara membuat DNS server. Nah, kemudian dari DNS server ini dia akan memberikan hasil request-nya. Nah, setelah dapat IP tujuannya berapa, itu nanti si klien itu akan diarahkan ke web servernya, ke sini. Nah, web servernya ini dibuat sebagai load balancer. Jadi, load balancer itu maksudnya di sini. Nah, ketika si klien tadi akses ke web server, itu sebetulnya untuk pertama kali yang di depan itu bukan servernya, tetapi dia hanya bertugas sebagai proxy, di mana fungsi proxy-nya ini dia mengarahkan akan masuk ke website 1 dan akan masuk ke website 2. Nah, nanti setelah diproses oleh si proxy atau load balancer ini, barulah klien akan menerima respon dari web server. Nah, jadi gitu. Jadi yang akan kita simulasikan adalah membuat DNS server, membuat proxy server atau load balancer-nya, dan juga mengisikan web servernya. Nah, web servernya ini dia dibangun menggunakan virtualisasi, di mana virtualisasinya kita menggunakan Docker. Jadi nanti di dalam web server itu ada Docker, di mana Docker itu dia punya dua kontainer. Kontainer satu untuk website satu dan kontainer dua untuk website 2. Nah, sebelum kita bahas ke apa namanya, ke praktiknya, ini ada sedikit paparan dulu mengenai teorinya ya, karena tetap kita teori itu kan pendukung, jadi kita harus tahu dulu nih, gimana atau apa sih fungsi-fungsi daripada si service yang ada di dalam server tersebut.
Nah, ini materinya agak banyak, jadi mungkin saya hanya akan bacakan sekilas. Nah, kita akan bahas dulu layanan server. Jadi ada apa aja sih layanan server itu? Pertama, dari pengertian servernya. Nah, mungkin secara teori, teman-teman bisa akses ya dari berbagai literasi lah, dari berbagai literatur, pengertian server itu apa sih sebetulnya. Nah, tetapi maksudnya adalah si server ini dia difungsikan sebagai pemberi layanan. Jadi nanti satu buah komputer yang dikhususkan sebagai server ya. Nah, meskipun apa namanya server di sini bisa dibangun menggunakan dua jenis gitu. Ada yang memang dia server yang memiliki spesifikasi sebagai server. Jadi memang server yang build up atau server yang memang utuh sebagai server. Atau ada juga server yang dibangun itu menggunakan komputer-komputer rakitan dengan spesifikasi yang tinggi gitu. Tetapi memang untuk skalanya server itu lebih disarankan atau lebih diutamakan itu memang menggunakan server yang memang server, jangan menggunakan komputer rakitan, karena nanti processing datanya akan berbeda. Nah, kemudian server juga punya sistem operasi ya, ada sistem operasinya. Nah, contoh sistem operasi yang digunakan untuk server, misalnya kalau dari Microsoft itu menggunakan Windows Server. Kalau dari Linux ya banyak distronya, karena Linux itu memang dia bisa apa namanya dibangun untuk menjadi server. Nah, contoh distronya yang banyak dipakai adalah Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, dan lain sebagainya. Atau Red Hat itu distro Linux yang banyak digunakan untuk server. Tentunya nanti ada kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing distro tersebut. Nah, kemudian selain daripada sistem operasinya, server juga memiliki software atau memiliki aplikasi yang dapat menunjang server tersebut untuk melakukan processing datanya. Contohnya, ketika kita membuat web server, nah web server misalnya berbasis Windows, ada aplikasinya yang diinstalkan, ada paket yang perlu kita instalkan, yaitu adalah menggunakan IIS ya, kalau di Windows, atau misalnya menggunakan XAMPP, atau menggunakan aplikasi lainnya yang dia memang untuk web server. Nah, kalau misalnya di Linux, kalau kita ingin membuat web servernya di Linux, itu kita bisa menggunakan Nginx atau menggunakan Apache, itu yang paling banyak digunakan. Jadi ada paketnya, selain OS-nya, kemudian juga kita harus menginstal aplikasi atau paketnya. Nah, kemudian ada beberapa layanan yang terdapat di dalam server yang umum digunakan. Yang pertama adalah DHCP server. Nah, kita tahu bahwa DHCP server ini kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi, memang layanan server yang difungsikan untuk memberikan IP secara dinamis kepada si kliennya. Jadi kliennya nggak usah atau nggak perlu repot-repot setting IP. Nah, cukup membuat DHCP server, kemudian nanti di kliennya itu cukup merequest DHCP. Nah, kemudian akan diberikan IP oleh DHCP server. Nah, kemudian cara kerja DHCP server sendiri, ini disingkatnya jadi DORA ya. DORA itu bukan film kartun Dora ya, tapi ada singkatannya nih, yaitu D-nya itu discover, O-nya itu over, R-nya itu request, dan A-nya itu acknowledgement. Jadi, sebelum si klien itu mendapatkan sebuah IP, sebetulnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh si klien tersebut. Nah, ini langsung aja nih ke skemanya supaya lebih gampang. Yes. Ini skemanya ya. Skema dari Dora tadi. Jadi pertama dia akan si klien ini akan melakukan discover. Discover di sini dia akan mencari ada nggak DHCP server di dalam sebuah jaringan. Nah ini dia ada protokolnya, ada protokol tersendiri yaitu menggunakan protokol UDP. Nah kemudian setelah dia dapat nih DHCP server, ketika discover-nya dapat, dia akan meminta apa namanya si server akan memberikan ini request, memberikan offer ya. Dia akan menawarkan beberapa IP yang mungkin yang bisa digunakan oleh si klien. Jadi dia nyari dulu, kemudian nanti request-nya masuk ke hasil pencariannya itu diterima oleh server, nanti server akan memberikan layanan, akan memberikan penawaran. Jadi kalau misalnya di dunia kerja gitu ya, ini kita sebagai
customer lagi butuh sesuatu, nah nanti ada nih orang marketing yang nawarin gitu, orang dari penjualan yang nawarin. Nah, kemudian nanti setelah ditawarkan produknya tadi atau IP-nya tadi ditawarkan, kemudian kliennya request, "Oke, saya pengen dong IP-nya." Nah, nanti si request ini kemudian diterima oleh server dan baru nanti akan diberikan IP. Nah, apa namanya, kurang lebih seperti itu ininya, mekanismenya gimana caranya si DHCP server ini memberikan, IP kepada si klien. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati. Nah, kemudian selanjutnya, ada juga layanan server yaitu mengenai web server. Web server itu, memang layanan server yang dibuat atau dibangun untuk membuat satu buah website, di mana website ini diaksesnya lewat browser, bukan lewat aplikasi yang lain ya, bukan melalui, CMD, bukan melalui, SSH, tapi melalui browser, di mana, browser ini dia menggunakan protokol HTTP dengan port 80 dan juga port 443. Nah, ini servisnya tadi sudah dibahas di awal, ada IIS, ada Apache, ada Nginx, dan juga ada Lightspeed. Tentunya masih ada servis-servis yang lainnya, tapi ini yang umum digunakan. Nah, kemudian web server ini dia sebetulnya berfungsi untuk memproses bahasa pemrograman supaya bisa ditampilkan ke dalam website gitu. Nah, bahasa pemrograman yang didukung oleh si web server ini antara lain ada HTML, ada CSS, ada PHP, ada Java. Nah, jadi kita nggak bisa bangun web server menggunakan bahasa misalnya apa ya, bahasa, C gitu misalnya atau C++ gitu. Tetapi memang ada beberapa fitur, ada beberapa modul dari web server itu yang, diintegrasikan dengan bahasa pemrograman yang lain. Tetapi yang umum digunakan dan bisa diproses adalah HTML, CSS, PHP, Java. Nah, kemudian, ini dia apa namanya, portnya tadi bekerja di protokol TCP, port 80 untuk HTTP dan juga port 443 untuk HTTPS. Nah, kurang lebih seperti ini skemanya. Jadi dari klien melalui web browser itu dia akan merequest HTTP. Nah, nanti si request HTTP atau HTTPS-nya ini diterima nih sama si server. Barulah nanti si tadi request-nya tadi dijawab oleh si server dan kemudian ditampilkan dalam bentuk website, halaman website. Nah, selanjutnya ada DNS server. DNS server ini yaitu kepanjangannya Domain Name System. Singkatnya ini untuk menerjemahkan satu buah domain menjadi alamat IP. Jadi sebetulnya ketika kita mengakses domain itu bukan domain yang dituju, tetapi IP-nya dengan cara ditranslasikan oleh DNS server. Nah, ini panjang sih kalau DNS ya, tetapi kita langsung bahas aja ke skemanya. Skemanya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dari si klien ini dia akan membuka browser, kemudian di address bar-nya diketikkan nih www.example.com. Nah, nanti dia nggak akan langsung akses website-nya, tetapi dia akan merequest dulu ke DNS server-nya. Kemudian DNS server itu nanti dia akan mentranslasikan example.com si DNS server. Nah, dia nanti akan nyari nih ke DNS root-nya, ke DNS server level pertama lah. Level pertamanya, kalau di sini nggak ada, dia akan nyari ke level yang selanjutnya. Kalau nggak ada, dia akan langsung nyari ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya udah dapat, nah nanti DNS server yang ditemukannya itu, dia akan mentranslasikan bahwa example.com itu IP-nya adalah 192.0.2.44, di mana IP ini nanti akan diberikan ke si klien yang mengakses example.com tadi. Nah, kemudian setelah dia nanti dapat IP-nya, IP barulah si komputer ini dia akan mengakses IP ini, akses IP 192 sekian tadi. Nah, nanti udah ketahuan nih, oh servernya ternyata 192 itu adanya di Singapura misalnya. Nah, dia akan menuju ke server yang di Singapura, barulah server yang di Singapura itu memproses HTTP dan kemudian dia akan menampilkan halaman website. Jadi apa namanya, cukup panjang ya, prosesnya cukup panjang kalau kita mau mengakses halaman website. Nah, selanjutnya adalah FTP. Nah, FTP server ini merupakan kepanjangan dari File Transfer Protocol. Nah, intinya FTP ini intinya untuk melakukan transfer file. Kita akan menyimpan
satu buah file ke dalam storage-nya si FTP, kemudian nanti server apa namanya si file itu dia akan bisa diakses dari manapun dengan protokolnya menggunakan TCP port 21 dan juga port 22. Port 22 ini untuk protokol yang secure-nya SFTP. Tapi kalau untuk yang FTP biasa dia menggunakan port 21. Nah, banyak service yang bisa digunakan untuk menginstal FTP. Ada FileZilla, ada FileZilla Server ya. Biasanya dia adanya di Windows dan kemudian ada VSFTPD. Nah, dia adalah service FTP untuk di Linux. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai virtualisasi server. Nah, virtualisasi server ini kurang lebih dia sebetulnya memanfaatkan si perangkat lunak itu untuk memproses satu buah sistem operasi secara terpisah ya, secara terpisah. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada aplikasi, di dalamnya ini, di dalam si server fisik ini dia ada aplikasi, ada sistem operasinya, kemudian ada aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita mau buat server baru, kalau kita mau bikin server baru, otomatis kita harus menambahkan satu unit server lagi. Nah, tetapi dengan adanya virtualisasi itu sebetulnya satu fisik server itu dia nanti akan masuk ke virtualisasinya, kemudian dia akan dibikin partisi-partisi kecil yang virtualisasi satu itu untuk aplikasi FTP misalnya, yang server 2 secara virtual itu untuk web server. Nanti yang server virtualisasi yang ketiga ini untuk membuat database-nya gitu. Jadi terpisah-pisah si servernya ini dengan memanfaatkan virtualisasi. Secara hardware memang sama, tetapi secara logik dia akan berbeda. Secara logiknya akan berbeda. Jadi nanti prosesnya pun akan masing-masing. Web server dengan virtualisasi yang pertama dia punya service masing-masing, punya processing masing-masing. Kemudian nanti di virtualisasi yang kedua atau di VM yang kedua, virtual machine, dia akan punya processing masing-masing. Jadi nggak akan bertabrakan prosesnya. Skemanya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, dia kalau yang di sebelah kiri ini pertama satu buah server itu dia punya sistem operasi utamanya. Nah, kemudian sistem operasi utama ini kita instalkan aplikasi virtualisasi ya. Ini skema pertama di mana virtualisasinya ini menggunakan aplikasi. Contohnya adalah VMware, VirtualBox, itu harus ada sistem operasi utamanya dulu. Kalau nggak ada sistem operasi utamanya, aplikasi tersebut nggak akan bisa diinstal. Jadi kita install OS-nya, kemudian kita install aplikasi virtualisasinya, barulah di aplikasi virtualisasi itu ada server 1, ada server 2, server 3, dan seterusnya. Ini skema yang pertama. Nah, kemudian ada juga virtualisasi yang memang didesain sebagai sistem operasi. Jadi, dia nggak butuh ada Windows-nya dulu, tapi kita langsung instalkan sistem operasinya, kemudian nanti sistem operasi itu langsung bisa membuat virtual server. Misalnya kita biasanya pakainya Proxmox ya, pakai Proxmox. Kalau di tempat saya itu banyaknya menggunakan Proxmox karena lebih ringan, kemudian juga lebih karena basisnya Linux ya, jadi kita lebih gampang custom-nya. Tentunya masih banyak lagi aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian manfaatnya kenapa sih harus pakai virtualisasi? Jadi ini saya buatkan skemanya. Misalnya kita punya 3 server. Kita punya 3 server, di mana server yang pertama itu apa namanya, itu dia berisi aplikasi dan juga email. Nah, kemudian di server yang kedua, ini dia punya satu buah service, itu web server. Nah, kemudian di server yang ketiga, ini ceritanya untuk backup. Nah, dari masing-masing kapasitas ini, kapasitas server yang pertama, dia hanya terisi sekitar 60%. Dan server yang kedua, ini hanya berisi sekitar 30%. Nah, satu lagi di server yang ketiga, karena sebagai backup, dia resource-nya hampir tidak terpakai ya, karena hanya untuk backup data aja. Nah, kalau ini skema ketika kita menggunakan server fisik. Nah, tetapi dengan virtualisasi, sebetulnya di server yang kedua, web server ini dia bisa dimasukkan ke server yang pertama. Tentunya dengan
dengan bantuan virtualisasi. Karena kalau nggak divirtualisasi, itu processing-nya akan numpuk nanti. Jadi kayak corong ya, bukan corong, kayak pintu masuk deh. Analoginya misalnya kita masuk ke sebuah mall, nah di mana mall itu cuma punya satu pintu masuk. Tentunya orang-orang yang mau keluar masuk itu pasti akan ngantri. Nah, meskipun di dalam mall tersebut ada yang ngejual handphone, ada yang ngejual laptop, ada yang ngejual macam-macam lah di situ ya. Tapi karena pintunya cuma satu, otomatis kita harus ngantri. Nah, nanti setelah masuk ke pintu utama, baru kita bisa masuk ke beberapa penjual. Itu kalau menggunakan server fisik, ya. Itu kalau menggunakan server fisik. Tetapi kalau kita menggunakan server virtual, ini pintu masuk mall tersebut dibikinnya jadi banyak. Kalau misalnya mau nyari elektronik, adanya di pintu satu. Kalau mau nyari kendaraan, misalnya adanya di pintu yang kedua. Kalau misalnya mau nyari baju, adanya di pintu yang ketiga. Jadi dibikin klaster-klaster. Nah, nanti processing-nya akan berbeda. Jadi nggak akan ngantri di satu pintu. Meskipun bangunannya sama, meskipun fisiknya satu server, tetapi karena ada virtualisasi, dia akan dipisahkan processing-nya. Seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya skemanya, kurang lebih seperti ini nih manfaatnya sih. Yang pertama, kalau kita pakai virtualisasi, otomatis server yang kita butuhkan secara fisik itu akan lebih sedikit jumlahnya. Nah, kemudian juga performanya akan lebih maksimal, karena tadi sudah processing-nya sudah diatur oleh virtualisasi. Kemudian performa daripada hardware-nya ini dia akan mencapai batas maksimal. Jadi benar-benar dimanfaatkan satu server secara fisik itu. Kemudian konsumsi listrik akan lebih rendah karena kita membutuhkan jumlah server yang sedikit. Suhu panas akan menurun, ini nanti kaitannya dengan pendingin ruangan yang kita gunakan. Kemudian juga biaya maintenance akan lebih sedikit karena unitnya hanya sedikit, unit servernya. Kemudian manajemen akan lebih mudah. Kita nggak perlu nge-remote server kemana-mana, cukup masuk satu ke utamanya, kita akan bisa melakukan manajemen dari server tersebut. Nah, ini ada beberapa penyedia yang umum digunakan. Yang pertama adalah tadi Proxmox. Yang pertama di sini VMware. VMware ini perangkat lunak yang menyediakan kemampuan virtualisasi dan juga cloud computing untuk server, komputer, dan juga perangkat kelas lainnya. Intinya sih sama, semuanya untuk virtualisasi. Tetapi kalau VMware, ini dia harus berjalan di atas sistem operasi utama, meskipun ada juga yang versi dia langsung sebagai sistem operasinya. Nah, kalau VirtualBox dia wajib ada sistem operasi utamanya. Nah, sementara Proxmox ini dia berfungsi sebagai OS-nya, dia berfungsi sebagai OS-nya. Nah, nanti kita akan simulasikan bagaimana cara kita membuat virtualisasi server menggunakan Proxmox. Nah, saya rasa cukup sekian untuk teorinya nih. Mudah-mudahan bisa nangkep ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke konfigurasi servernya. Mangga, silakan. Boleh langsung di open mic-nya atau boleh melalui chat sambil saya siapkan materi selanjutnya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke konfigurasinya. Nah, tadi skemanya sudah dipaparkan ya, sudah di-share. Ini saya buka lagi. Nah, skemanya nanti seperti ini. Dari klien, kita akan membuat DNS server, kemudian kita akan membuat load balancer, di mana nanti load balancer ini akan mengarahkan traffic atau paket HTTP-nya menjadi ke web 1 dan juga web 2. Nah, kita mulai, mana ya? Oke, ini ke bagian konfigurasi servernya. Jadi, karena waktunya yang terbatas ya dan juga menghindari banyak error, jadi saya coba share aja. Saya coba share bagaimana step by step-nya apa yang harus kita lakukan. Ini sih memang kemarin sudah dites dan juga bisa mewakili prakteknya. Oke, nanti juga materinya saya share.
Mbak Kiki, punten boleh minta tolong di-share materi yang konfigurasinya ini di-share ke kolom chat aja ya, biar bisa di-download juga sama pesertanya. Nah, jadi yang pertama, kita lakukan instalasi Proxmox-nya dulu. Karena skemanya kita menggunakan Proxmox. Nah, Proxmox ini karena dia sistem operasi, jadi harus punya installernya dulu ya, harus punya installernya bisa melalui USB, bisa melalui DVD. Itu mungkin bisa nyari referensinya gimana cara membuat installer Proxmox menggunakan USB dan atau menggunakan DVD. Nah, kemudian ini step-stepnya ketika si bootnya diarahkan, ini akan langsung muncul ke jendela seperti ini. Nah, di tahap ini kita cukup pilih install Proxmox, kita klik, nanti dia akan masuk ke tahap selanjutnya, karena ini license agreement, ini langsung di-agree aja, menganggap bahwa kita setuju dengan dengan perjanjiannya. Tapi kalau misalnya mau dibaca pun silakan, cukup banyak ya. Nah, kemudian nanti di tahap selanjutnya, ini untuk memilih storage, untuk memilih storage yang akan digunakan. Nah, ini kebetulan saya menggunakan virtualisasi juga untuk bikin Proxmox-nya, tapi kurang lebih sama lah. Nah, ini nanti hard disk-nya, silakan dipilih hard disk-nya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya sudah benar kita mau nginstalnya di disk yang itu, kita pilih next. Nah, setelah itu nanti kita pilih untuk zonanya, untuk zona lokasi kita ada di mana. Kita masukkan saja negara kita di Indonesia, kalau mau masukin negara lain juga boleh, silahkan. Kalau untuk uji coba ya, tapi kalau untuk konfigurasi sebagai server, itu harus wajib menggunakan time zone yang kita gunakan. Indonesia, kemudian ininya dipilih Asia atau Jakarta, kemudian kita pilih next lagi. Nah, setelah itu kita masukin password. Nah, password ini untuk password root. Jadi nanti login root-nya menggunakan password yang kita masukkan di sini. Nah, kemudian untuk email, ini biasanya email ini digunakan untuk mengirim informasi-informasi yang ada di servernya. Misalnya servernya kenapa-napa, nanti akan dikirim melalui email. Ini kalau misalnya untuk tahap uji coba, ini silahkan diisi random aja, yang penting ada add-nya. Karena kalau misalnya nggak ada add-nya, dia akan ditolak. Dia menganggap bahwa itu bukan alamat email yang valid. Kemudian setelah itu dipilih next. Nah, di tahap selanjutnya ini bagian manajemen interface ya, bagian milih network-nya nih. Nah, manajemen interface ini kita pilih NIC atau LAN card yang kita gunakan. Kemudian untuk hostname-nya ini juga kita isikan dengan nama domain. Kalau misalnya bukan nama domain ini nggak akan bisa. Jadi asal aja, nggak masalah untuk uji coba ya. Nah, kemudian untuk address-nya ini jangan berpacu ke sini, jangan kita mengacunya ke sini, tetapi isilah IP address sesuai dengan network yang digunakan di jaringannya masing-masing. Nah, ini kebetulan di tempat saya ini menggunakan IP-nya segini, tapi jangan mengacu ke sini, yang jelas IP-nya adalah IP jaringan di tempat masing-masing. Kemudian setelah itu dipilih next. Nah, ini di tahap selanjutnya ini hanya konfirmasi aja. Ini apa yang tadi sudah kita pilih opsinya dari mulai disk-nya, terus negara, sampai ke IP-nya. Ini kemudian kita pilih install. Di sini ada pilihan checklist, checkbox, itu automatically reboot after successful installation. Jadi kalau misalnya udah beres installnya, itu nanti langsung dia di reboot servernya. Checklist, kemudian kita pilih install. Nah, nanti di tahap selanjutnya ini ditunggu aja. Ditunggu ini sampai 100% di sininya. Kalau udah beres, nanti dia akan otomatis reboot, akan otomatis nge-restart. Nah, kalau misalnya kalian atau teman-teman ini nginstalnya di PC, langsung nginstal di server PC, itu setelah instalasi, jangan lupa dicabut media installernya, entah pakai USB, entah pakai DVD-ROM. Kalau misalnya nggak dicabut, itu biasanya nanti balik lagi ke proses instalasi. Jadi kalau misalnya udah 100%, terus servernya restart, langsung dicabut medianya. Atau settingan BIOS-nya dirubah.
boot-nya ya. Tapi yang paling gampang sih dicabut. Itu lebih mudah. Nah, kemudian nanti setelah kita akses setelah install si Proxmox-nya, itu kita aksesnya dia melalui website, melalui browser. Nah, tadi kita instalkan IP-nya 225.233. Jadi nanti akses aja lewat browser, lewat address bar, itu masukin https :// IP-nya berapa, /2, pakai portnya 8006. Ini port default daripada si Proxmox tadi. Jadi wajib menggunakan port 8006. Nah, udah gitu login menggunakan username root, passwordnya yang tadi kita bikin. Setelah itu pilih login. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, pada saat pertama kali kita harus download dulu nih. Kan ini baru OS utamanya ya. Baru OS utamanya, baru sistem virtualisasinya, kita harus bikin virtual mesinnya. Kita harus bikin virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan kontainer atau CT, jadi nggak pakai VM. Karena kalau misalnya pakai VM, itu bedanya gini, kalau misalnya kita pakai VM, berarti pakai virtual machine, berarti yang di-download-nya itu ISO, file ISO-nya. Jadi misalnya kita mau install CentOS, kita harus punya download dulu ISO CentOS-nya. Nah, nanti begitu dimasukin, kita pas mau create virtual mesinnya, dia akan membaca file ISO-nya. Itu prosesnya akan panjang, hampir ya sama seperti kita melakukan instalasi sistem operasi CentOS, hampir sama prosesnya ketika kita install CentOS di PC kita. Jadi tahapannya akan lama. Nah, makanya di sini saya menggunakan menggunakan CT atau kontainer. Nah, kontainer ini kita sama sih, tetap harus download template-nya, tapi ukurannya relatif lebih kecil dan juga proses instalasinya sangat cepat. Ya mungkin nggak sampai 10 menit ya untuk membuat satu buah OS, karena dia sifatnya kontainer, bukan file ISO. Nah, nanti cara download si CT-nya ini, template-nya, pertama ke sini dulu nih, kita pilih dulu lokal ini dia adalah storage untuk menyimpan si CT. Kemudian nanti kalau udah diklik di sebelah sini, itu pilih CT template. Nanti setelah pilih CT template, kita pilih template yang ada di sini. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Ini akan kita pilih nih. Kita mau install template apa di sini. Nah, kita mau download template apa. Nah, ini saya menggunakan di sini menggunakan CentOS 8 Stream. Jadi saya pilih CentOS 8 Stream, kemudian saya download. Nah, nanti tunggu sampai prosesnya selesai dengan tanda di sini, tas oke. Berarti udah beres nih. Dia nggak akan menutup sendiri, tapi kita harus tutup manual. Jadi pastiin di sini udah beres. Kemudian kita pilih close. Nah, nanti di CT template ini muncul CentOS 8 Stream. Nih, ukurannya hanya 112,79 mega. Dibandingkan kita download ISO-nya bisa sampai 6 giga lebih ya untuk CentOS 8 Stream. Jadi ini akan lebih cepat download-nya. Ini dipastikan harus punya koneksi internet. Atau kita juga bisa upload manual sih. Bisa upload manual si CT-nya tadi. Template-nya kita download, kemudian kita upload ke sini. Nah, setelah kita setelah kita download template-nya, sekarang kita bikin kontainernya. Nah, bikin kontainernya juga cukup mudah. Tinggal di sini dipilih Create CT, di pojok kanan atas, kemudian nanti akan muncul jendela baru, ada beberapa tab yang harus kita isi. Pertama di tab General, ini node-nya tadi default-nya sih cuma satu, jadi nggak mungkin berubah. Terus CT ID-nya bisa kita gonta-ganti, default-nya dia mulai dari 100, kemudian hostname. Hostname di sini boleh bebas. Saya di sini namanya server 1, kemudian password sama confirm password. Untuk password-nya ini adalah password root yang akan digunakan meremote si server 1 ini. Kemudian setelah itu pilih next. Nah, nanti masuk ke tab yang template. Template-nya di sini kita pilih template yang udah di-download tadi.
CentOS 8 stream, setelah itu dipilih next, kemudian masuk ke tab yang disk. Tab disk di sini cuman hanya untuk mengalokasikan berapa besar storage yang akan kita alokasikan untuk si kontainernya. Sini saya pilih 8 GB, kemudian dipilih next lagi, terus CPU. CPU-nya di sini adalah core. Nah, ini sebenarnya ada hitungannya. Saya agak lupa ya hitungannya gimana. Satu core di sini itu eh, berapa persen resource yang diambil dari CPU aslinya. Jadi kalau misalnya CPU-nya 4 core, contoh ya, kita punya prosesornya 4 core, terus di pas buat CT, kita bikin di sininya 4 core. Nah, bukan berarti 4 core-nya itu langsung dialokasikan ke sini. Semua enggak kayak gitu. Itu ada hitungannya. Yang jelas, ini dia mengambil berapa persen daripada si prosesor fisiknya. Nah, setelah itu pilih next. Ini untuk memorinya. Nah, kalau memori di sini ini benar-benar ngambil resource daripada memori yang digunakan, si fisiknya. Kemudian di sini saya masukin 1 GB ya, untuk membuat kontainer yang pertama. Ini swap-nya boleh diisi, boleh enggak, karena swap itu bukan partisi yang utama. Biasanya sih teorinya itu 2 kali memori ya. Jadi kalau memorinya 1 GB, berarti swap-nya 2 GB. Tapi ini akan memakan resource daripada si hard disk, dialokasikan untuk swap. Nah, kemudian di tab selanjutnya ini tab network. Tab network ini diisikan sesuai dengan jaringan atau network yang di jaringan masing-masing ya. Ini contoh aja yang perlu diisi di sini, nama interface-nya apa, kemudian bridge-nya ini default, biarin aja, kemudian IP-nya berapa, kemudian subnet-nya berapa, gateway-nya berapa. Terus firewall-nya di unchecklist. Default-nya dia firewall-nya di checklist. Tapi di sini kita unchecklist aja. Akan kita setup nanti, service firewall-nya akan kita setup di pas kita konfigurasi si servernya itu. Setelah itu kita pilih next. Kita pilih next. Nah, nanti masuk ke DNS. DNS-nya dibiarin aja. Di sini use host setting. Jadi disesuaikan dengan DNS yang digunakan oleh si host-nya, oleh si Proxmox-nya. Jadi disamain nanti. Terus pilih next. Selanjutnya di tab confirm. Confirm ini hanya untuk mengulas apa yang sudah kita pilih tadi. Kemudian setelah itu pilih finish. Nah, di pas pilih finish, itu sama. Dia akan muncul jendela baru. Kita tunggu sampai di sini muncul task oke. Kalau muncul task oke, berarti udah beres install si CT-nya atau kontainernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kita bikin satu kontainer. Nah, terus gimana kalau mau bikin kontainer yang kedua? Ya, diulangi dari awal. Dari mulai ini ya. Kalau mau bikin kontainer yang kedua, berarti nanti jadinya kan seperti ini. Kalau tadi di sini nggak ada nama kontainernya, nah nanti setelah beres, kontainernya akan muncul di bawah host-nya ini, di bawah SMK Bonet. Ini tadi kontainer ID-nya 100, namanya server 1. Nah, kalau misalnya mau bikin kontainer lagi, tinggal pilih create CT lagi, gitu. Jadi nggak usah kita, kalau misalnya kita installnya via ISO, itu tahapannya benar-benar harus milih partisi, harus milih ya segala macam deh. Tapi kalau misalnya akan memakan proses ya, akan membutuhkan waktu. Nah, terus kalau misalnya kita bikin CT, cukup kayak tadi aja. Nggak sampai 10 menit kok bikin CT itu. Tergantung dari spesifikasi si Proxmox-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DNS server di kontainer yang pertama. Nah, caranya di sini masih abu-abu. Jadi kita tinggal klik kanan di sini, klik kanan di si CT-nya ini, kemudian kita pilih start. Nah, nanti untuk nge-remote pertama kalinya, ini kita pakai konsol dulu. Diklik kanan, terus kita pilih konsol, nanti si konsolnya ini akan berupa web. Nah, nanti di webnya ini, dari browsernya itu akan menampilkan konsol daripada si CT-nya. Ini IP-nya beda ya. Kalau merhatiin tadi IP-nya 225, yang sekarang IP-nya 26. Jadi
ada perubahan pada saat melakukan capture-nya. Jadi makanya jangan berpatokan ke IP. Tetap IP-nya gunakan IP yang memang sudah diinstruksikan atau IP yang digunakan di jaringannya masing-masing. Nah, terus kita masukin username root, password-nya tadi yang sudah dibuat di proses instalasi. Setelah itu di-enter. Nah, nanti untuk pertama kali pada saat kita melakukan mau melakukan konfigurasi, itu pastiin di-update dulu karena ini terhubung dengan internet. Jadi perintahnya saya pakai yum spasi -y spasi update. Ini sintak untuk melakukan update dari semua paket-paket yang perlu diupdate, dia akan ngecek kemudian diupdate. Nah, cukup itu aja. Kemudian dia prosesnya cukup lama, bisa 10-15 menit lah untuk mengupdate-nya. Nah, kemudian kalau udah beres, nanti tandanya di sini ada complete. Kalau udah complete berarti udah beres nih sintak yang update tadi. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita installin beberapa paket yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi DNS server. Nah, perintahnya bisa pakai DNF di CentOS 8 ya, atau bisa pakai yum. Nah, ini saya pakai DNF, install, spasi garis miring -y, spasi, ini paketnya nih. Ada paket bind, ada paket bind dash utils, ada juga paket firewall D. Nah, bind ini paket untuk DNS servernya, kita pakai bind. Kemudian bind utils ini untuk tools-tools yang akan kita gunakan, kayak misalnya NSLookup. NSLookup itu nggak akan ada kalau kita nggak nginstal bind utils. Kemudian firewall D, ini nanti kita akan membuat skema firewall-nya. Ini 3 paket diinstallin untuk bikin DNS server. Setelah itu ditunggu sampai ada pilihan komplit lagi. Kalau udah komplit, berarti udah beres. Nah, sintak selanjutnya, kita install text editor-nya dulu. Ada yang udah terinstall, text editor-nya itu ada yang belum. Jadi text editor itu fungsinya kan untuk kita config ya. Untuk kita config file yang ada di dalam server, kalau nggak ada text editor, itu nggak bisa. Biasanya yang udah terinstall secara default sih, namanya VI. VI itu text editor yang ada di Linux biasanya, udah terinstall. Ada juga yang belum. Nah, di sini saya pakai Nano, karena VI itu menurut saya terlalu repot, jadi saya pakai Nano. Perintahnya tadi bisa pakai DNF, bisa pakai yum install Nano. Nah, nanti tunggu lagi nih, ini paket yang diinstalnya nih warna hijau. Tunggu lagi sampai beres. Nah, kalau udah beres, tadi kan udah keinstall ya. Bind udah keinstall, kemudian bind utils udah keinstall, firewall D, sama Nano-nya. Jadi ada 4 paket yang diinstalin. Nah, setelah itu, kita pertama enable dulu firewall-nya. Dengan sintak sistem CTL star firewall D. Ini service firewall-nya akan kita jalankan, karena si firewall ini fungsinya untuk melakukan allow koneksi-koneksi yang digunakan. Nah, kalau misalnya nggak ada masalah, ini kita start ya firewall D-nya. Kalau nggak ada masalah, begitu di-enter, dia langsung masuk ke form input selanjutnya. Berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah, itu biasanya muncul error di sininya. Nah, tapi nggak mungkin ada masalah sih, karena baru nginstal. Nah, jadi selanjutnya setelah sintak yang tadi, di sini kita nambahin port 53. Port 53 itu untuk DNS ya, protokolnya UDP, ke dalam si rule firewall-nya tadi. Ini fungsinya untuk mengizinkan koneksi yang ada di port 53. Perintahnya ini, nanti teman-teman bisa lihat ya di materi yang udah di-share sama Mbak Kiki di kolom chat. Oh iya, kalau misalnya perintahnya benar, nggak ada error nggak ada typo, itu dia begitu di-enter langsung ada muncul sukses. Kalau misalnya typo, biasanya di sininya bukan sukses. Berarti ada kesalahan penulisan, entah dari dash-nya, entah dari spasinya, atau huruf L-nya kurang 1, itu dia bakal muncul error. Nah, setelah itu, kalau udah beres, maaf, bisa Mbak Kiki minta bantuannya ya.
Nah, tadi kalau misalnya udah beres, kita rubah konfigurasi named.conf. Ini harusnya ada satu tahap sih sebelumnya. Kita ngetikin sintaknya itu nano, spasi, garis miring etc, garis miring named.conf. Ini untuk melakukan konfigurasi si DNS server. Nah, setelah itu, ada beberapa parameter yang harus diisi. Ini default-nya dia akan seperti ini. Nah, terus setelah itu kita edit nih. Nah, ini yang udah saya tandain kuning. Jadi, listen port-nya ini dimasukin IP dari si DNS servernya. Ini kebetulan DNS servernya 98 IP-nya. Kalau 99 ini dia Proxmox-nya. Tapi DNS servernya IP-nya 98, jadi kita masukin di sini 192.168.26.98. Kemudian selanjutnya itu di allow query. Allow query ini fungsinya untuk mengizinkan siapa saja yang boleh akses ke website ke DNS servernya dia. Ini beberapa network dimasukin di sini atau di belakangnya tambahin any. Any itu berarti mengizinkan semua IP untuk mengakses DNS server yang ada di sini. Nah, selanjutnya kalau udah beres, ini belum beres ya, masih di named.conf. Nah, di named.conf ini di paling bawah di bawahnya ini ada tulisan zone in. Kalau nggak salah ya, ada tulisan zone in. Jadi kita isikan sebelum zone in, kita isikan buat script untuk zona yang akan kita buat, domain yang akan kita buat. Nah, di sini saya bikin domainnya ukk-tkj.net. Nah, ini nanti diketik manual nih. Di kotak yang kuning ini diketik manual, harus sama persis seperti ini. Dari tanda kutipnya, dari kuring kurawalnya, dari titik komanya itu harus sama. Yang membedakan nanti adalah nama domain dan juga filenya akan disimpan di mana, konfigurasi untuk zona UKK-TKJ ini. Nah, ini di zona yang pertama, ini untuk domainnya. Zona yang kedua, ini untuk reverse-nya. Jadi, ada DNS reverse ya. Kan DNS server itu fungsinya untuk mentransaksikan domain ke dalam IP dan juga IP ke dalam domain. Ada reverse-nya. Nah, nanti kita bikin dua zona, satu zona UKK-TKJ, satu lagi untuk reverse-nya. Ini penulisannya harus sama seperti ini. Kalau udah beres, di-save. Kalau udah beres, di-save. Si named.conf-nya di-save. Kemudian nanti kita masukin sintak ini. named dash check conf spasi garis miring etc garis miring named.conf. Fungsinya ini untuk melakukan verifikasi file named.conf-nya. Nah, kalau misalnya sintak ini kita enter nggak ada masalah, ini kalau nggak ada masalah seperti ini ya. Jadi begitu di enter langsung masuk ke form input, ke tampilan input sintak selanjutnya. Tapi kalau misalnya ada error pas kita nulisin zona tadi di dalam named.conf, ini biasanya muncul errornya. Errornya nanti tergantung errornya apa, entahkah penulisannya, biasanya sih penulisannya salah. Nah, nanti dicek lagi file named.conf-nya. Tapi kalau misalnya udah benar, begitu di enter, ini langsung seperti ini tampilannya. Nah, kemudian setelah itu, kita bikin, tadi kan di zona ada, mana tadi? Di zona kita ngarahin file ke sini ya, ke var named ukk-tkj.net. Saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini di zona ukk-tkj.net ini filenya diarahin ke sini, var named ukk-tkj.net. Dan untuk reverse-nya saya arahin ke sini, var named 192.168.26. Nah, file location-nya boleh nggak dirubah? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah filenya dirubah, tetapi biasanya bukan default ya, standarnya lah. Standarnya ini seperti ini, bahwa untuk zona itu ditaruhnya di folder var named. Nah, sekarang kita bikin filenya, kan belum ada tuh si file di dalam folder nama tadi. Kita bikinnya sebetulnya sintak untuk membuat file kan atau folder itu kan mkdir ya. Mkdir, tapi di sini bisa pakai nano langsung. Kalau misalnya kita langsung pakai nano, dia udah otomatis ngebuat nama file ini. Atau nama filenya, nama foldernya. Ini filenya ukk-tkj.net. Nah, nanti di dalam var named ukk-tkj.net ini diketikin manual yang di kotak kuning. Nah, diketikin manual harus sama seperti ini, yang insoa-nya, yang dirubah adalah
di sini ini boleh dirubah nih yang serial, formatnya itu tahun, terus bulan, terus tanggal. 01-nya ini boleh diisikan angka berapa aja, dia hanya pembeda aja. Maksudnya adalah ketika, serialnya ini kalau kita load query-nya itu ketahuan, load query dibuatnya tanggal berapa. Kalau misalnya ini kan baru kemarin ya, tanggal 21 ini baru kemarin. Jadi kalau misalnya kita udah update, hari ini saya mau update, zonanya nih, berarti di tanggalnya ini diganti. Jadi 2023/02/22. Nah, supaya ketahuan ini kapan sih kita terakhir ngeditnya, gitu. Sebenarnya untuk pembeda aja. Nah, nanti ini disesuaikan dengan, domain yang akan dibuatnya. Karena, di sini saya mau bikin subdomain www.ukk-tkj.net. Saya mau bikin subdomain yang www. Nah, si www ini berarti dia, di sininya adalah A. A itu menandakan bahwa itu adalah record baru, domain baru. Bukan domain, subdomain baru. Nah, kemudian diarahin nih ke IP berapa. Nah, ini IP servernya nanti 26.97, kita akan membuat di server yang kedua. Terus, satu lagi saya bikin FTP, ftp.ukk-tkj.net. Ini diarahin ke CNAME ya, CNAME itu alias. Dia akan diarahin ke domain utamanya, ukk-tkj.net. Itu akan diarahin ke server ini juga. Nah, ini harus diketik manual, tandanya harus sama semua, termasuk di sini titik. Di titik ini, di terakhir ini ada karakter titik, ini harus sama persis. Kalau nggak ada, itu bakal error. Nah, setelah itu di-save. Nah, kemudian sebelum ini kita verifikasi dulu. Verifikasi dengan mengetikkan perintah named -checkzone spasi ukk-tkj.net spasi garis miring foldernya filenya di mana. Di enter kalau misalnya oke, nanti kayak gini nih. Zone ukk-tkj.net loaded serial. Nah, ini serialnya yang tadi kita bikin. Terus oke. Ini kalau misalnya benar, nggak ada kesalahan penulisan. Tapi kalau misalnya penulisnya ada yang salah, nanti ada pesan error di sini, nggak akan oke. Tinggal dicek lagi. Nah, kemudian udah bikin zona untuk ukk-tkj.net-nya, -tkj.net-nya, kita bikin file untuk reverse domain-nya. Nah, reverse domain-nya perintahnya ini nano var named 192.168.26 karena filenya tadi diarahinnya ke sini. Nah, isinya kurang lebih sama sih kayak tadi. Kurang lebih sama seperti tadi, tapi ini dibalikin. Kalau tadi di sininya domain in A, terus IP-nya berapa. Nah, di sini di reverse ini dibalikin. IP-nya berapa? IP itu saya kan IP-nya 192.168.26 network ID-nya ya. Network ID-nya 26. Nah, terus nanti si domainnya itu IP-nya yang 1.98, yang 1.97. Selama network ID-nya masih sama, ini di sini cukup masukin host ID-nya aja berapa. Nah, yang si www.ukk-tkj.net ini akan saya arahin ke IP 97. Ya, kalau FTP tadi kan alias. Yang ftp.ukk itu kan CNAME alias, jadi nggak perlu ditambahin ke sini. Nah, ini cukup tambahin seperti ini, jadi format penulisannya seperti ini harus sama. Udah itu di-save, kemudian cek lagi file untuk reverse-nya. Sintaknya ini named -checkzone, terus IP-nya, terus lokasinya di mana, lokasi penyimpanannya. Kalau misalnya benar, penulisannya nggak ada error, dia munculnya seperti ini, zona sekian, terus statusnya oke. Kalau misalnya ada error, ini nanti ada pesan errornya apa. Nah, setelah itu kita udah bikin file untuk named, file untuk zona, sama file untuk reverse. Nah, sekarang kita rubah si DNS server, IP DNS server yang digunakan oleh si server ini. Caranya adalah nano etc resolve.conf. Ini nanti akan berbeda ya, akan berbeda lokasinya tergantung distro Linux yang digunakan. Distro Linux yang saya gunakan ini CentOS 8 Stream. Jadi nanti untuk ngatur DNS-nya adanya di sini, di etc resolve.conf. Nah, ini harusnya sebentar. Nah, harusnya pada saat kita nginstal si kontainernya ini name servernya cuma ada satu.
name server 192.168.26.1. Ini name server yang digunakan oleh hostnya, oleh Proxmox-nya. Nah, terus kita tambahin. Di sini tambahin search, nama domainnya apa, kemudian satu lagi name servernya kita tambahin IP dari DNS servernya. Berarti IP diri dia sendiri. Ini kita tambahin di sini. Terus udah itu kita save. Setelah di save, ini kita restart service DNS-nya. Nah, ini kita restart service DNS-nya, sintaknya sistem CTL, restart, named. Kalau misalnya oke, berarti dia langsung muncul ke teks ke input sintak selanjutnya. Kalau misalnya ada error, nah nanti tergantung pesan errornya itu apa. Nah, kemudian ini udah beres nih, konfigurasi DNS server udah beres. Nah, cara ngeceknya udah benar atau belum, kita bisa lakukan dengan perintah nslookup. Pertama, kita nge-look up domainnya. Kemudian nanti servernya di sini ketahuan. Dia DNS servernya pakai IP berapa. Nah, nanti begitu ngetes ketahuan, ini udah mengarah ke DNS server yang kita buat atau masih ngarah ke DNS public, misalnya ke Google, kelihatan di sini. Nah, nanti ada respon, ada reply ketika kita melakukan nslookup bahwa nama domain ukk-tkj.net itu IP-nya adalah 2698. Ini udah sesuai. Nah, kemudian kita lookup lagi yang www.ukk-tkj.net. Nah, nanti dia akan ada respon lagi bahwa nama domain www.ukk-tkj.net ini IP-nya adalah 2697. Ini udah sesuai, berarti udah benar. Nah, kemudian kita look up lagi untuk yang FTP-nya, ftp.ukk-tkj.net. Karena dia mengarah ke sinem, ya sinem atau alias, dia akan diarahkan ke ukk-tkj.net dan IP-nya adalah 98, berarti udah benar. Nah, semua kalau misalnya hasilnya sudah sesuai, yang nampilnya sesuai, berarti konfigurasi DNS servernya udah benar nih. Ya, konfigurasi DNS servernya udah benar. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi SSH servernya. Nah, sebetulnya SSH server ini hanya protokol untuk melakukan remote-nya aja. Remote si servernya menggunakan SSH. Nah, paket yang diinstal untuk SSH server, kita pakainya Open SSH Server. Ya, perintahnya tadi pakai YAM bisa, pakai DNF bisa. Min-Y itu, kalau nggak pakai min-Y, biasanya nanti begitu muncul konfirmasi, kita harus klik yes manual. Jadi, muncul nih konfirmasi pas lagi nginstal, kita pilih Y, ntar enter lagi, terus ada konfirmasi lagi, kita pilih Y lagi, terus enter lagi. Nah, makanya di sini saya pakai YAM min-Y, supaya nggak usah nge-enter lagi, udah aja langsung diinstal. Nah, nanti tungguin sampai beres, tandanya tadi, setelah kalau kita nginsalin paket, tandanya udah beres tuh, pasti ada pilihan komplit. Ya, pastiin di sininya komplit, berarti paketnya udah keinstal. Nah, kemudian selanjutnya, kita rubah beberapa konfigurasi di SSH config-nya. Adanya di sini, di etc, SSH, sshd_config. Nah, kemudian nanti akan muncul filenya. Ini masih nyambung nggak ya? Masih. Masih ya, oke. Soalnya tadi ada apa namanya, ada notifikasi internet nggak stabil katanya. Bentar, mana ya tadi? Sebentar ya, maaf agak keputus. Tadi sampai ke SSH server. Oke, ini tadi nginsalin paket OpenSSH-nya, kemudian beberapa konfigurasinya di sini.
beberapa konfigurasi kita rubah. Misalnya portnya mau dirubah, di sini tadinya kan default itu 22 ya, ini dirubah jadi 2023, terus di bawahnya pastiin permit root loginnya ini dipilih yes. Nah, kemudian pastiin password authentication-nya juga dipilih yes. Ini cari aja ada di bawah-bawahnya pokoknya. Nah, kalau misalnya udah oke, kita restart SSHD-nya. Ini SSHD itu service untuk SSH-nya tadi. Kita restart, terus kita tambahin di firewall. Firewall-cmd add port 2023 TCP. Ini untuk mengizinkan port 2023 supaya bisa supaya bisa diakses di server ini. Nah, nanti tandanya adalah sukses. Ya, ini kan ada yang merah nih, warning already enable. Ini berarti udah ada. Jadi jangan dihiraukan kalau misalnya udah ada. Jadi sedikit banyaknya teman-teman nih harus paham nih bahasa Inggrisnya. Harus ngerti, harus bisa menerjemahkan pesan error yang nanti bakal muncul. Nah, ini tandanya kalau apa namanya ditambahin oke, berarti tandanya di sini sukses. Nah, setelah itu kita bikin FTP server. FTP server di sini paket yang diinstalnya adalah VSFTPD. Ya, VSFTPD kita install, tunggu sampai komplit. Kalau udah beres, kita rubah beberapa. Sebentar, ada salah nih. Oke. Nah, ini ada koreksian, ini jangan di-disable ya. Jangan di-disable karena kita mau enable. Jadi perintah sistem CTL enable itu untuk menjalankan supaya servisnya otomatis running ketika si servernya di-reboot gitu. Kalau misalnya nggak di-reboot, biasanya harus di start manual. Harus di start manual. Tapi kalau misalnya di sistem CTL enable vs FTPD itu dia otomatis akan running ketika servernya di restart. Jadi nanti kalau misalnya baca tutorialnya pas nemu bagian FTP, ini bukan disable ya, ini harusnya enable. Nah, setelah itu kita rubah lagi konfigurasinya. Jadi setiap kita di Linux itu umumnya gitu, setiap kita install paket, kita rubah konfigurasinya. Setiap kita install paket, kita rubah konfigurasinya. Gitu. Nah, adanya file konfigurasi itu adanya di etc. etc terus nama paketnya apa. Nah, ini adanya di vsftpd.conf. Nah, ini pastiin aja yang ditandain kuning ini sudah sesuai dengan ini. Ada banyak sih, di bawah-bawahnya juga masih ada. Nah, sampai di paling bawah itu tambahin baris local underscore root. Ini untuk kita bikin dokumen root. Kita akan bikin user UKK, terus akan kita ininya di sini, akan kita arahkan ke sini si user UKK-nya. Oke, kalau itu di save. Setelah di save, kita bikin username untuk akses FTP-nya. Nah, ini perintahnya yang pertama user add UKK. Ini kita nambahin user UKK. Kemudian passwd UKK. Kita akan merubah password untuk user UKK ini. Nanti begitu di enter, ini kita masukin new password-nya apa, kemudian kita retype si password-nya tadi apa. Kalau di enter oke, tandanya ini password all authentication token update successfully. Kalau udah sukses berarti udah beres. Nah, terus nanti kita masukin perintah ini, chmod. Pertama, chmod -r itu rekursif ya, jadi semua file yang ada di bawah folder UKK ini akan apa namanya, akan di chmod ke 770. Nah, terus udah kita chmod, enter, kalau nggak ada error, ini langsung kayak gini tampilannya. Kita masukin lagi chown itu kepemilikan. Jadi si UKK, tadi user UKK, itu akan kita arahkan ke var FTP UKK. Itu akan di kepemilikannya diganti menjadi si user UKK ini. Terus di enter, nah terus kita tambahin nih di sini. Kita tambahin lagi ke firewall. Tambahin untuk port 20 dan juga untuk 21. Karena FTP itu walaupun pakai port 21, itu ada koneksi yang dia menggunakan port 20. Ini oke. Setelah itu tambahin juga port 30.000 sampai 31.000. Ini pasif koneksi untuk si FTP-nya. Terkadang kalau ini nggak di-allow, dia nggak akan bisa connect. Nah, udah gitu,
ini kan tahap FTP ini udah beres ya. Jadi di server 1 ini, tahap terakhirnya adalah sampai membuat FTP. Nah, kalau misalnya semua konfigurasinya udah beres, ini firewall-nya kita reload. Firewall CMD --reload. Jadi dia akan membaca ulang si rule yang udah kita bikin tadi. Nah, ini udah beres konfigurasinya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi yang kedua, kontainer yang kedua untuk membuat web server. Nah, web servernya ini kita menggunakan Docker. Jadi harusnya tadi kan baru kontainer pertama ya. Nah, di kontainer yang kedua ini harusnya kita bikin kontainer lagi. Cuman saya skip karena tahapannya sama. Pada saat kita membuat kontainer, ini langsung masuk ke kontainer yang kedua. Nah, begitu kontainer keduanya sama, itu juga sama, di remote-nya masih pakai konsol. Jadi supaya gampang, di remote aja pakai konsol dia via webnya. Nah, pertama jangan lupa update dulu. Pertama kali install OS, jangan lupa di-update dulu. Perintahnya tadi yum mini update, tunggu sampai beres. Nah, kemudian ini kita install paket yang akan dibutuhkan. Pertama adalah yum utils, kemudian Apple release, dan juga bus completion. Ini isinya tuh paket-paket yang dibutuhkan untuk si sistem operasinya lah, bukan untuk bikin Docker-nya, bukan. Jadi untuk si sistem operasinya. Setelah itu tunggu sampai beres. Ini agak saya percepat ya. Tunggu sampai beres. Nah, kemudian kita tambahin repository. Kalau udah komplit, tadi proses instalasinya, nah kita tambahin repository. Yum -config -manager, tambahin repositorinya ke sini, https://download.docker.com. Nah, ini repository untuk kita install Docker. Kita install Docker, kalau misalnya udah sukses, ini nih, tandanya ini, adding repo from bla 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 bla. Ini berarti udah sukses. Ini hanya untuk nambahin repository aja. Karena kalau nggak nambahin repository, ada repository yang dia nggak bisa nge-resolve pas kita mau install paket untuk Docker. Nah, kemudian selanjutnya, setelah tadi nambahin repository, kita update lagi. Kita update. Nah, ini kan ke-update nih, Apple release-nya ke-update, terus nambahin paket baru. Jadi setelah nambah repo, kita nambahin di-update lagi. Nah, setelah beres nge-update yang kedua, ini kita install ini paket yang kita butuhkan untuk konfigurasi Docker atau install Docker. Ada beberapa paket, tinggal disamain aja, Docker CE, Docker CE CLI, container.io, dan lain sebagainya. Ini diikutin aja. Ini untuk install Docker-nya. Tungguin sampai beres, tandanya tadi masih komplit. Nah, nanti kalau misalnya udah komplit, tinggal kita enable sistem CTL enable Docker. Ini fungsinya enable ya, sistem CTL enable itu fungsinya supaya auto running pada saat server dimatiin, di restart. Nah, terus kalau misalnya udah oke, kita start Docker-nya. Docker-nya di start, Docker-nya udah berjalan nih. Docker-nya udah berjalan, nah kemudian kita bikin kontainer. Jadi di dalam si server 2 ini ada virtualisasi lagi. Virtualisasi lagi, ini pakainya Docker. Nah, Docker-nya ini kita bikin kontainer juga. Perintahnya ini cukup, yang perlu diganti itu nama Docker-nya di sini, web 1 itu nama Docker-nya, terus var www.html.ukk web 1 ini adalah file folder yang ada di lokalnya, di si server 2-nya, terus dia akan diarahin ke sini, ke user share nginx HTML. Ini ikutin aja pokoknya. Terus port untuk nginx-nya ini pakai 8080, akan di-pointing ke port 80. Jadi 8080 akan di-pointing ke port 80. Nah, kita pakainya nginx. Nginx di paling belakang ini adalah image-nya. Jadi kalau mau install Docker itu harus pakai image. Nah, image-nya ini namanya nginx. Kita pakai nginx. Nah, begitu di-enter, ini pertama kali dia akan melakukan download. Download karena belum ada nih. Unable to find image nginx. Dia belum ada di lokal. Jadi dia akan nge-download dulu, tungguin aja sampai beres. Nah, setelah selesai, ini kan ada nih, download newer image for nginx.
ini statusnya udah ke-download, udah beres. Nah, nanti kalau muncul teks yang banyak ini, yang random ini adalah kontainer ID-nya si Docker. Jadi kalau misalnya udah muncul kayak gini, berarti udah beres nih Docker-nya. Nah, selanjutnya, ini kan baru baru bikin kontainer yang pertama, Docker yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita bikin ini, bikin lagi Docker yang kedua, karena kan di skemanya tadi ada dua server, web 1 dan web 2 dengan berbasis Docker. Nah, kita bikin lagi nih Docker yang kedua, Docker run --name, ini diikutin aja, yang diganti di sini cuma nama name-nya jadi web 2 sama foldernya. Folder yang di lokalnya kita ganti menjadi web 2 juga. Kalau tadi kan web 1 ya. Nih, kalau tadi web 1, kalau ini web 2. Jadi tinggal diganti itunya aja. Terus enter, kalau udah muncul kayak tadi ID yang aneh, itu berarti udah sukses. Nah, untuk ngecek Docker udah running atau belum, ada perintahnya docker spasi ps -a. Ini nggak saya capture di sini. Itu docker ps -a itu untuk ngelihat kontainernya udah pada jalan atau belum. Nah, kalau misalnya udah diinstal tadi, udah running, itu kita nginstal Nginx di host. Kalau tadi nginstal Nginx-nya di Docker, di kontainer Docker, nah kalau sekarang kita nginstal Nginx yang ada di dalam server 2-nya. Kita install Nginx-nya. Kenapa perlu install Nginx? Karena Nginx di sini bukan difungsikan sebagai web servernya. Kita nggak config Nginx sebagai web server di sini, nggak. Kita akan config sebagai proxy untuk load balancer. Nah, kemudian ditunggu sampai beres, nginstal Nginx, nanti udah komplit. Nah, ini kita sebentar. Kita bikin ini konfigurasi untuk bikin load balancer-nya, untuk bikin proxy-nya. Nano etc nginx conf.d. Nah, ini www.ukk-tkj.net.conf. Tadi kan kita mau aksesnya yang www ya. Jadi yang dibikin di sini namanya www. Ini nama file aja sih, bebas mau apa aja, yang penting ada conf-nya belakangnya. Nah, isinya nanti kayak gini isinya. Isinya kayak gini, diikutin aja ini. Nah, pertama upstream load balancer. Ini dia untuk memilih Docker container mana yang akan dijadikan sebagai web server. Nah, adanya di yang tadi, nih port 8080 ini port yang kita kita tambahkan pada saat kita melakukan instalasi Docker. Jadi kan di Docker tadi ada 8080. Nah, nanti fungsinya ke sini. 8080 itu web 1 dan 8081 itu web 2. Nah, kemudian untuk servernya ini dia hanya HTTP aja, hanya service HTTP yang diizinkan. Kemudian namanya ini www.ukk-tkj.net, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Terus error log itu dia untuk file lognya. Kalau misalnya ada log macam-macam, ini nanti nyarinya di sini. Terus lokasi. Nah, lokasinya ini proxy pass HTTP load balancer. Ini script untuk membuat si Nginx ini sebagai proxy load balancer. Tinggal diikutin aja. Ini juga diketik manual. Terus di save. Kalau udah di save, oh ya, tadi kita belum install firewall-nya ya. Kita belum install firewall yang ada di server 2 ini. Jadi kita install firewall-nya, terus komplit, tunggu sampai komplit. Nah, terus ditambahin port 80 supaya bisa diakses dari luar port 80-nya. Terus oke. Setelah itu baru ngarahin load balancer-nya. Nah, konten untuk web 1 dan web 2-nya, kita bikin folder dulu. Kita bikin folder di var, www, html, ukk, web 1. Ini sesuai dengan Docker. Di Docker tadi ada, kalau diperhatiin, pas tadi bikin Docker, itu ada minv, var, www, html, ukk, web 1. Nah, nanti si Docker itu dia akan ngebaca indeks dari sini. Kita bikin dua folder, karena untuk dua web server yang berbeda, yang satu di UKK web 1, yang satu lagi di UKK web 2. Ini supaya kelihatan. Biasanya sih indeksnya cuma satu. Biasanya ya, kalau kita benar-benar konfigurasi load balancer tuh indeksnya cuma satu. Cuman ini supaya membedakan, supaya kelihatan beda, ini kita bikin dua indeks, web 1 dan indeks web 2. Nah, terus kita bikin indeks HTML di web 1.
Ini untuk yang web satunya dulu. Kita bikin index.html-nya. Ini isinya bebas. Yang penting menunjukkan bahwa dia adalah web satu. Nah, setelah itu di-save, terus kita bikin index HTML untuk web 2-nya. Isinya pun sama, bebas. Yang penting ini menunjukkan bahwa itu indeks untuk website yang kedua. Nah, caranya itu beres ya. Konfigurasi load balancer dan juga web servernya dengan Docker itu udah beres sampai tahap yang tadi. Nah, cara ngetesnya, ini sebenarnya bisa dari klien, bisa ngetes dari browser, langsung aja akses www.ukk-tkj.net. Nah, nanti dia akan muncul halamannya. Halamannya itu yang nampil web 1 atau web 2. Nah, itu bisa pakai klien. Nah, tapi saya di sini ngetes pakai dari server yang satunya nih, dari DNS server, saya ngetes pakai perintah curl. Curl itu ngakses web server tapi dari teks, pengen tahu isi dari kontennya tuh apa. Nah, ketika saya akses curl di www.ukk-tkj.net, ini yang munculnya welcome to web 2. Terus udah gitu saya curl lagi, masih muncul web yang kedua, terus di curl lagi yang ketiga, ini muncul web 1. Terus di curl yang keempat muncul web 1, curl kelima muncul web 2, curl keenam muncul web 2. Artinya ini sudah terjadi perpindahan koneksi. Yang tadinya ngakses ke web 2, ini ngakses ke ditampilin web 1, terus dilempar lagi ke web 2. Ini sudah terjadi load balancer. Jadi web 1 dan juga web 2 ini udah sama-sama nampil nih, bisa bisa diakses bisa ditampilin keluar gitu. Jadi koneksinya udah kebagi sama si proxy load balancer-nya tadi. Nah, terus kapan web 2 nampil dan kapan web 1 nampil itu semuanya diatur sama proxy. Kita nggak bisa nentuin. Bisa sih kalau di custom bisa, tapi dalam konteks ini kita nggak bisa nentuin kapan web 2 nampil, kapan web 1 nampil. Pokoknya kalau kita ngakses web, itu nanti tampilannya akan berubah-ubah. Akses aja terus sampai dia koneksinya berubah. Yang satu web 2, yang satu web 1. Kalau misalnya nampilnya udah berubah-ubah, berarti load balancer-nya udah jalan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih dari skema yang tadi di-share di awal, itu kurang lebih hasil apa namanya tutorialnya, konfigurasinya seperti itu. Nah, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum sesinya kita tutup nih, karena kayaknya udah lewat ya Mbak Kiki ya. Ada, sebentar lagi kalau untuk diskusi. Oke, nah karena masih ada waktu untuk diskusi, filenya juga udah di-share ya, filenya udah di-share melalui kolom chat, silakan bisa di-download, tinggal diikutin aja. Cuman di situ teman-teman yang mau nyoba itu nggak bisa copy paste ya, nggak bisa copy paste. Itu sengaja sih dibuat seperti itu supaya terbiasa ngetik sendiri. Tapi ada juga sih aplikasi untuk nge-convert teks berupa gambar itu di-convert jadi teks biasa supaya bisa di-copy paste. Ya silakanlah berkreasi. Yang jelas itu tutorialnya udah mewakili. Insya Allah sih benar semua itu. Cuman tadi doang kali itu yang VS FTPD ya. Nah, silakan yang mau ditanyakan, yang mau bertanya mengenai seputar server ya, seputar virtualisasi, Docker, dan juga beberapa konfigurasi yang tadi. Oh iya, nanti pada saat melakukan konfigurasi, yang namanya konfigurasi Linux itu udah nggak aneh kalau misalnya terjadi error. Nah, terkadang misalnya saya dan Mbak Kiki gitu ya sama-sama nginstal web server dengan tutorial yang sama, dengan source file yang sama, tapi nanti errornya akan berbeda. Yang saya errornya misalnya nggak bisa nginstal paket, terus yang satu lagi errornya nggak bisa ngejalanin service HTTP. Itu udah nggak aneh kalau di Linux. Jadi memang harus banyak-banyak bertemu dengan masalah. Itu jurusan jurusan IT itu tujuannya itu mencari masalah, memang juga. Ya, jadi jangan aneh pokoknya. Gimana? Siapa tahu ada yang bertanya? Oke, udah muncul ya di kolom chat, langsung saya bacakan aja. Permisi Kak, kan ketika kita membuat web, kita membutuhkan server sebagai tempat untuk menyimpan file
yang diperlukan untuk web kita. Gimana caranya kita mengintegrasikan file web, contohnya tampilan dengan Nginx. Oke, itu di tutorialnya ada. Nih saya buka lagi. Jadi dokumen root ya, kalau saya bilang ini dokumen root untuk menyimpan storage. Sebentar. Kalau konteksnya web server di sini, karena ini pakai Docker, jadi adanya di sini. Mana ya? Sebentar. Nah, di sini ini ada perintah docker run bla bla bla. Nah, ini file ininya, file untuk dokumen root-nya. var www html ukk web1 adanya di sini. Jadi kalau misalnya mau ngisi file supaya tampil di website, itu harus berada di folder web1. Nah, terus juga untuk yang Docker yang satu lagi, yang web 2, ini sama adanya di var www html ukk web2. Nanti naruh filenya di dalam folder web2 supaya bisa ditampilin ke browser. Nah, sementara kalau misalnya untuk nggak pakai ini kan skemanya pakai load balancer. Tapi kalau misalnya skemanya nggak pakai load balancer, pakai Nginx, pakai web server biasa, itu nanti adanya di dokumen root. Saya nggak bisa remote servernya, adanya di file, sebentar, ada file di nama domain.conf-nya. Mana ya? Pokoknya begitu nginstal domain, itu kan ada, nah ini nih. Di sini ada etc nginx.confd /www.ukk-tkj.net. Nah, nanti dokumen root-nya diarahin di sini. Karena ini proxy ya, kalau ini konteksnya proxy, dia ngarahinnya ke sini, ke Docker. Tapi kalau misalnya nggak pakai proxy, nanti ada konfigurasi etc nginx nama domain conf.d nama domain.conf. Nah, nanti di file yang ini ada namanya file untuk virtual host. Nanti di situ diarahin dokumen root, pokoknya dokumen root-nya diarahin kemana filenya gitu. Jadi cara mengintegrasikan file webnya nanti siapa ini yang nanya dari 12 TIC apa nih TIC? SMKN2 ya. Jadi nanti tergantung dokumen root-nya. Pokoknya file yang mau ditampilin di dokumen root itu yang mau ditampilin di website itu harus ada di dalam dokumen root. Gitu cara mengintegrasikannya. Nah, ini benar, bisa menyimpan di var www html. Ini tergantung ya, kalau tadi saya bilang filenya itu tergantung bisa disimpan di mana aja, tapi yang jelas begitu ada konfigurasi dokumen root, itu arahin ke foldernya, ke file location-nya. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Langsung saja saya bacakan lagi yang kedua dari Muhammad Abriansyah Ramdhani dari TKJ. Ini entah siswa atau gurunya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Jadi mau bertanya ini khusus di Linux aja atau di Windows juga bisa. Karena ini pakainya CentOS 8, jadi ini khusus untuk di Linux. Kalau misalnya mau di Windows, berarti pakainya bukan pakai hal seperti ini ya. Pakainya konfigurasi IIS server atau bisa pakai XAMPP. Nah, nanti kalau mau pakai load balancer-nya pun beda tuh. Cara setting load balancer-nya beda, cara setting proxy-nya beda. Nah, kalau yang saya paparkan ini khusus untuk di Linux. Tapi pertanyaannya kalau bisa nggak kita nginstal Linux-nya di Windows? Nah, kalau pertanyaan itu bisa. Bisa pakai VirtualBox, bisa pakai di Windows 10 itu ada apa ya namanya ya? Jadi kita bisa nginstal Linux di dalam Windows gitu. Tapi kalau untuk konfigurasi yang tadi dipaparkan itu khusus untuk di Linux. Nah, seperti itu, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi kali. Udah 11.50 ya.
Silakan yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, cukup ya. Karena filenya tadi ya, kalau kalau ngeliatin paparan emang ribet sih, karena kita nggak nyoba sendiri. Nah, silakan makanya untuk nyoba, itu tadi filenya udah di-share, jangan lupa di-download. Nah, tinggal diikutin aja, mudah-mudahan sih benar semua, karena udah dites itu. Nah, mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan ya untuk workshop kelas TKJ ini. Terima kasih atas partisipasinya kepada adik-adik, siswa-siswi SMK jurusan TKJ, juga terima kasih kepada Bapak Ibu gurunya yang udah nyempetin nonton nih. Saya cukupkan, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya persilahkan dulu kepada Mbak Kiki ya untuk melakukan tugasnya. Mangga Mbak Kiki, silakan. Oke, terima kasih Mas Rizky dan terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan. Semoga teman-teman semua di sini paham ya untuk materinya. Dan untuk teman-teman yang belum paham, jangan khawatir, materi bisa di-download di sistem Pandu Digital. Oke, Mas Rizky dan teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, kita foto bersama dulu boleh ya? Oke, untuk teman-teman silahkan diaktifkan dulu kameranya. Saya berikan waktu 3 detik untuk aktifkan kamera. Oke, akan ada 2 slide yang akan saya foto. Kita mulai dari slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua jangan lupa untuk melengkapi post-test di sesi pertama dan juga sesi kedua yang link-nya sudah ada di kolom chat. Dan untuk materi silahkan juga di-download di sistem Pandu Digital mulai dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir. Jangan lupa untuk mendownload sertifikat yang sudah teman-teman dapatkan. Apabila masih ada kendala untuk memperoleh sertifikat, silahkan kembali ke link utama. Tapi kalau misalnya sudah berhasil dapat sertifikat, silahkan meninggalkan room Zoom hari ini. Baik, terima kasih Mas Rizky dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki, terima kasih semuanya. Pamit undur diri.